Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Warung Sembako. Tentunya kali ini obrolan warung ya, yang mungkin kita akan lakukan setiap beberapa hari sekali. Kalau penontonnya bagus ya mungkin kita akan tiap malam ya melakukan konten obrolan warung ya. Hari ini tentang apa, Pak? Obrolan warung. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin ada mistisnya, jadi begitu ya. Mungkin jadi istilahnya jadi momok bagi para penjual-penjual warung sembako di pasar ataupun di warung makanan atau toko-toko, yaitu tentang ini mungkin kita dengar di daerah Jawa, yaitu ada namanya uang balen. Nah, uang balen ya. Kalau orang Sumatera itu balen itu ditraktir loh Pak, artinya. Nah bukan, ini mungkin istilah ini ada di Jawa, daerah Jawa Tengah mungkin, karena saya ini lihat konten tentang uang balen ini di TikTok dan dia ceritakan itu di daerah Semarang, Jawa Tengah. Jawa Tengah, ibu kota Jawa Tengah. Ambil satu. Jadi definisi uang balen itu apa? Definisinya menurut TikToker ini itu begini. Jadi uang balen itu uang yang sudah dimantrai, terus yang biasanya untuk dibelanjakan oleh seorang pembeli kepada penjual, entah itu penjual warung sembako atau di pasar atau penjual warung makanan ya. Jadi uang itu untuk membeli, kemudian uang itu otomatis dikumpulkan ke uang-uang yang lain kan, momennya di brankas atau di kaleng atau di kasek tempat kotak uang gitu kan. Nah, uang yang dimantrai ini itu akan menyedot gitu. Ya, itu bisa menyedot uang yang lain dalam waktu 2 hari atau 3 hari itu bisa menyedot uang-uang yang lain. Jadi istilahnya uang dimantrai itu namanya uang balen begitu loh. Berarti ya Pak, misalnya uang di seperti Mama Jitmila contohnya dapat misalnya 400, ada tadi uang balen tadi jadi 400 yang hasil jualan itu habis gitu ya Pak, gitu seperti tuyul atau bagaimana Pak? Ya mungkin seperti itu untuk menyedot uang asli ya, jadi uang yang dimantrai itu bilangnya dalam 2 hari atau 3 hari. Berarti disedot itu sedikit demi sedikit gitu kalau dikumpulkan dengan uang yang lain. Nah, cuman kan Pak ada juga ya cuman kan ada juga beberapa orang kalau misalnya seperti mungkin agak batuk di plok-plok ya udah lama lah ya, kalau misalnya ada uang itu ya seperti ini contohnya ya, misalnya uang ya, contohnya uang ya buka dasar atau mungkin uang pelaris, misalnya uang buka dasar atau uang pelaris, kadang kan ada orang yang ini kepercayaan ya atau mungkin tradisi atau adat istiadat punya uang hasil pertama jualan itu kan dilipat dilempit seperti ini, tidak disatukan, ini sampai nanti warungnya tutup baru namanya dibuka seperti itu. Nah itu mungkin penangkalnya. Iya, pedagang itu mungkin pernah dengar mitos, bukan mitos ya. Kita antara percaya nggak percaya, mungkin pernah dengar cerita itu antara uang balen, sehingga dia melipatnya dan tidak mengumpulkannya dengan yang lain. Takutnya uang yang diserahkan pertama itu tadi itu dimantrai. Karena apa? Dari TikToker tersebut ya itu menjelaskan ciri-ciri uang balen itu gimana gitu. Ada dijelaskan nggak Pak? Dijelaskannya ciri-cirinya orang yang ngasih uang balen itu gimana. Pertama ciri-cirinya itu biasanya kalau belanja dia datang pagi hari dengan pura-pura menukar uang gitu. Dan uangnya itu besar, nominal besar dan pura-pura menukar uang begitu. Itu salah satu ciri-cirinya. Itu dicurigai uang yang itu adalah uang balen yang
umpamanya 100.000 gitu, pura-pura menukar itu, padahal pagi hari. Nah itu dicurigai uang balen untuk itu menyedot gitu, antara percaya tidak percaya. Makanya itu kalau mungkin seperti yang dibilang tadi, ada dapat penglaris pagi-pagi terus dilipat. Nah mungkin orang tadi, penjual tadi pernah dengar tentang cerita itu ya, uang balen tersebut ya. Nggak tahu ya yang di tempat-tempat lain uang balen ini apa ya istilahnya, tapi yang jelas yang itu istilah itu ada di Jawa Tengah, itu namanya uang balen gitu. Ini ya kembali ke orang ya, masing-masing. tapi banyak yang mungkin ya menjadi momok ya bagi para penjual, boro-boro dapat untung ya Pak, ya, jadi buntung malah. Cerita seperti itu kan menakutkan begitu. Tapi terkadang kan Pak Jid, mohon maaf, tapi terkadang Bapak Jid nih, ya di warung Mama Jid nih sendiri pagi-pagi buka jam 5, kadang orang belanja uangnya 100 loh Pak Jid. Ya itu. Apakah itu juga termasuk kategori orang orang itu seperti itu? Nah itu uniknya kita ya, antara percaya dan percaya, kita positive thinking aja. Yang pasti itu tadi kan disebutkan ya, uang balen itu bisa menyedot dalam waktu 2 atau 3 hari. Sedangkan kita setiap hari belanja. Iya, mamanya pagi dapat gitu kan, itu besoknya dibelanjakan. Besoknya pagi itu udah langsung dibelanjakan. Jadi kemungkinan belum sempat menyedot, uang itu udah dilarikan ke pasar. Mungkin ya disedot di pasar sana kan gitu. Kalau betul-betul uang bisa menyedot, jadi mungkin sedotnya jadi pasar sana yang agen besar kan. Iya. Jadi tidak pernah kita menginapkan uang, jarang-jarang ya. Jarang-jarang dibelanjakan langsung apa aja. Langsung mengosongkan kotak itu ya, kotak kasir kaleng kita untuk belanja keperluan lagi, atau mungkin ya ditabungkan mungkin kalau ada lebihnya Pak Ji ya, langsung ke ATM atau ke bank. Benar. Ya. Terkadang buka pagi jam 5 ya, atau mungkin 5 kurang, uangnya 100 ya. Kalau menurut Mama Jid nih pribadi, berpikir positif, ditukar untuk sanggup sekolah anak seperti itu. Terkadang juga untuk ngetes apakah warung Mama Jid ini, misalnya kalau dia belanjanya uangnya 100, belanja cuman 5.000, apakah bisa ngutang, seperti itu banyak kejadian. Walaupun tidak saya kasih utang ya pemirsa, itu dia. Jadi kembali lagi ya Bapak Jid nih, uang balen itu tadi percaya tidak, pemirsanya lagi bagaimana untuk menyikapinya. Apakah memang dapat uang pelaris atau uang buka dasar itu dilipat kecil-kecil atau disatukan? Kalau Mama Jid nih ya, kalau pribadi Mama Jid nih, kalau dapat uang pelaris pagi-pagi itu ya saya langsung masukkan aja gitu, dicampur, enggak pernah nama dilipat-lipat. Itu kalau versi Mama Jid nih. Dan kita pun ya pernah enggak ada istilahnya penangkal apa, enggak ada ya karena gini loh, mbah saya kakek saya dulu kan warung juga kan, penjual warung makanan ya Pak ya? Ya, penjual warung makanan. Dan ketika saya pernah melihat-lihat itu, ternyata tempat duit itu ya, namanya orang dulu ya, tempat duit ternyata tetap ada istilahnya kayak bungkusan untuk ya mungkin bisa bilang penangkal atau mungkin jimat lagi ya, jimat lah istilahnya. Itu adakah 2 atau 3 biji itu ditaruh di dalam kotak uang itu. Ya itu umum ya, itu mungkin untuk penjual sampai sekarang mungkin yang sangat percaya hal itu mungkin ada juga. Itulah cara-cara orang dulu untuk menangkal hal tersebut, hal goib yang tidak kasat mata begitu. Tapi kalau kita sendiri enggak pakai yang gitu-gitu ya Pak ya. Kita positif thinking aja, bagaimana secara rasional marketing lah ya, cari di Google, cari di internet, cari di YouTube, bagaimana cara memajukan sebuah usaha ya. Salah satunya itu yaitu jam operasionalnya beda dari sesama penjual, baik itu agen yang besar mungkin atau seperti Mama Jid yang pemula. Terus dari sikap ya Pak Jid ya, dari sikap kita lebih welcome terhadap pembeli, tidak beda-bedakan baik itu anak-anak, orang dewasa.
terus misalnya selalu standby ya kan. Kadang saya dan Bapak Jit itu gantian, kalau misalnya saya lagi apa namanya ya, ngurus jitni, Bapak jitni dulu yang gantian, jadi harus standby. Ketika dipanggil ibu itu tidak tidak ada di tempat itu, merasa kecewa itu pembeli. Karena kejadian ya Pak Jit ya, di belakang rumah itu ada warung seperti kita, para pembeli itu berkata ketika manggil penjualnya tidak dengar sama sekali Pak Jit ya. Jadi jadikan itu pelajaran lah buat kita ini gitu loh. Ya memang itu untuk mempertahankan sikap seperti itu, untuk istiqomah atau untuk tuh memang agak susah ya. Kalau biasanya kan semangat ya, kalau buka warung pertama kali itu semangat sampai malam buka dan selalu on time gitu, tapi lama kelamaan biasanya Apalagi kalau udah sepi. Iya, semangat itu kadang turun, tapi ya syukurnya masih bisa terjaga ya. Kadang kalau kita mungkin kecapean atau mungkin kita bisa sedikit istirahat. Ya gantian, Ya. itu tadi Pak Jit, misalnya sampean yang istirahat, saya yang gantian lah seperti itu. Yang penting ketika pembeli ada, kita standby di warung gitu loh Pak Jit. Iya, dan apa ya, mengenai tadi soal hal-hal yang Goib. goib tadi itu malah yang ada itu malah hal-hal yang kasat mata gitu loh, yang bisa dilihat. Hal-hal yang merugikan toko itu hal-hal yang bisa dilihat, umpamanya ada Salah orang hitung. tiba-tiba ngambil satu, ngambil dua, Ngomong ngomongnya satu. Ya itu atau- salah hitung, ngangsuli uang seperti atau itu. kayak kemarin bikin yang ada istilahnya ketahuan Mutil gitu ya. Ya kemarin kami memang ya sudah terkenal gitu. sudah terkenal apa istilahnya, sepak terjangnya orang itu memang pernah Masuk bahkan penjara. masuk penjara karena ngutil. Ya banyak. Nah. Itu bisa dibilang klepton enggak ya Pak Jit? Gimana? Enggak sih, itu karena itu memang Mencuri dia ya? cari-cari keuntungan, memang untuk dikonsumsi, mencari keuntungan. Dan waktu pertama dia datang ke sini, kita pun udah waspada ya, karena track recordnya itu orang ini satu kampung itu Udah tahu. udah tahu, kita waspada. Tapi tetap ya Pak Jit, tibanya kita ibaknya waspada tapi tetap dilayani seperti itu. Ya, tapi pertama kan tidak ada apa-apa. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak ada kejadian lah. kita udah masih waspada ya, waspada. Terus kedua, kita agak menurun kewaspadaan lah istilahnya. Kita udah agak menurunkan kewaspadaan. Nah, di saat kita menurunkan kewaspadaan Di itu situ dia beraksi. di situ dia malah beraksi begitu. Jadi memang walaupun orang ini memang ya bisa dibilang pro ya, profesional, mungkin dia ya pengalaman sampai Tibanya penjara dilihat juga. titik celahnya, Iya. lemahnya. Dan mereka ini ya lebih pintar lah mempelajari semua. Ya diajak kita perwarungan, Pak ya. Jit, diajak kita muter-muter, Iya. muter-muter ngomongan. Dia siapkan uang besar ya, waktu itu beli uang besar ya, pakai uang besar. Uang belinya. besar, terus saya kan di belakang ya tempat uang angsuran. Sampai waktu itu kemana ya Pak? Itu ada di dalam, cuma kan yang kita kan udah saya bilang kan itu kita udah menurunkan kewaspadaan waktu itu. Kita tidak awasi, jadi cukup satu orang lah yang menghandle gitu, karena beberapa kali dia belanja kan enggak Aman-aman aja. Ya ibaratnya nanti kalau orang tersebut berbelanja ya dikasih HP gini lah, di syuting gitu kan Pak Jit. Jadi Ya, mungkin semacam di syuting atau CCTV kan. Iya, atau juga mungkin kita awasi, satu di depan, satu di belakang mengawasi itu. Karena juga Pak Jit kalau kita taruh tempat uang di depan juga, nah itu lebih mengundang lagi tuh Pak Jit. Ya mungkin juga kita, ya pokoknya kalau perwarungan ini kita waspada lah ya. Waspada terutama kalau udah jam 7 malam ke atas. Rame-ramenya Nah itu kewaspadaan kita turun, udah seharian mungkin jaga warung udah agak ngantuk kan itu. Kalau udah ada atau seperti ibaratnya HP juga jangan ditaruh sembarangan pemirsa gitu dia. Ya bakal ya adalah seperti itu ya ibaratnya. Ya, walaupun yang diambil tidak seberapa, tapi kalau namanya niatnya sudah tidak bagus kan senang rasanya ya, mungkin walaupun tidak seberapa kan untung kita juga tidak seberapa kan gitu. Yang namanya sembako ini. Jadi ya cukup sedih lah ya, cukup sedih kita susah payah 500 perak
Apalagi Ya. sekarang naik semua barang kan Pak Jit. Iya, terus terkena gitu ya cukup. Tapi tidak pernah lagi belanja loh Pak Jit ya. Ya kayak anu. Atau mungkin dia tahu ya orang Ya. ini kok meriksa. Saya itu ingatan saya tajam pemirsa. Saya itu ibaratnya letak barang-barang itu saya tahu. Makanya waktu dia kok langsung gerak-geraknya itu mencurigakan gitu ya, langsung saya periksa itu barang kan kok kayak model kegap gitu, ketakutan. Tapi ya sudah lah, tidak perlu ibaratnya anggap aja lah Ya, kita pelajaran lebih- kita yang lebih salah waspada. lah gitu kan gitu. Lebih waspada lagi ya, karena kita sudah tahu track recordnya, jadi ya kita anukan lagi. Ya ikhlaskanlah biar diminumnya kan gitu Pak Jit. Oke, udah gitu Oke, aja closing. itulah tentang uang balen tadi ya Pak. Ya, uang balen. Banyak nyamuk lagi. Uang balen, jadi ibaratnya tentang hal gaib tersebut kembali lagi ke pemirsanya, bagaimana menyikapinya, ibaratnya berpikir positif, selalu mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha lebih mengetahui segalanya. Terima kasih sudah menonton vlog Mama Jitni. Semoga vlog ini bisa menemani hari-hari pemirsa semua. Sampai jumpa vlog Mama Jitni selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.